makanya Ibnu kan dengan kondisinya seperti itu kan dia sulit memperjuangkan haknya. Jujur, nyangkut baik. Jujur nyangkut, nyangkut apanya? Oke, sambil nunggu saya ada pernyataan juga karena saya juga termasuk anggota dan pengurus aksi Asosiasi Komposer seluruh Indonesia. Saya juga mewakili aksi ditugaskan untuk mengawal LKASI, terutama pencipta lagunya Ibnu sampai mendapatkan haknya. Aksi ini di ketua umumnya adalah Mas Biu dan Dewan Pembinanya adalah Ahmad Dhani. Dan jadi kita juga kemarin sudah mendata link-link cover, kita sudah data 28 juta views seperti yang waktu itu saya sampaikan, 28 juta views yang cover. Nah, terus tapi juga tadi ada informasi dari pihak YouTube-nya Naga Suara kalau ternyata ada juga konflik di dalam yang mengklaim lagu itu, karena ada pihak-pihak yang tidak jelas ikut mengklaim. Nah, itu kalau udah ada konflik, YouTube menahan royaltinya. Jadi sampai konflik itu beres, baru tuh cair dari YouTube-nya. Nah, ini yang sedang pihak YouTube Naga Suara upayakan supaya menghapus yang mengklaim yang tidak jelas itu. Prosesnya seperti itu. Dan kita juga saya juga anggota LKASI juga, saya keyboardis LKASI juga, dan kebetulan saya juga pencipta lagu juga, jadi saya tergabung di aksi dan ditugaskan untuk mengawal Ibnu sampai mendapatkan haknya di hak royalti performing right dan hak royalti mekanikalnya di WAMI dan di Naga Suara. Mudah-mudahan bisa akomodir ke ininya Ibnu, haknya Ibnu. Artinya pencairan royalti itu tadi disebut bulan ini ya Bang, September. Ya. Nah, nanti dari LKASI sendiri atau maupun dari Ibnu, royalti itu dibagi rata kah untuk kepentingan band lagi, atau kalau untuk Ibnu itu buat pengobatan atau kehidupan sehari-harinya lagi, atau kayak gimana Bang? Ya, kalau untuk lagunya Ibnu ya untuk Ibnu aja. Kan Pak Bising kan hanya menguasakan penciptanya, hanya menguasakan dari pencipta lagunya, bukan artisnya. Jadi ya hanya untuk Ibnu aja. Kalau lagunya itu, jadi kan kita ada 2 album, ada 13 lagu. Ibnu ada 10 lagu ya, 10 lagu itu sepenuhnya hak Ibnu. Tadi juga ada salam dari Pak Rahayu, beliau nggak bisa datang karena sakit. Salam untuk Hari Bias dan Ibnu yang memang sudah tahu akan berkunjung ke sini, dan salam juga untuk teman-teman media. Jujur, nyangkut baik. Yang itunya itu. Bingung ngomongnya, aku aja yang interpretasikan lah bro. Maklum lah belum pernah nyicipin yang namanya royalti. Ya, makanya Ibnu kan dengan kondisinya seperti itu kan dia sulit memperjuangkan haknya. Makanya kita teman bandnya dan saya juga mewakili aksi membantu Ibnu untuk mendapatkan haknya yang berhak dia dapatkan, yang sewajarnya dia dapatkan. Karena tidak semua musisi juga ngerti tentang royalti, mekanisme berapa, presentasinya berapa. Nah, itu mungkin perlu kita bantu di sini. Tadi kan Bang Ibu juga bilang dia belum sempat nyicipin. Berarti emang belum sama sekali menerima royalti atau gimana? Ya,
sejak 2020 sih sudah ada. Nah cuman yang sebelum 2020 itu lah kisah pilunya itu ya, traumatiknya di situ mungkin sebelum 2020 itu, dari 2008 sampai 2020 itu nggak pernah cicipin itu. Yang itu juga mungkin salah satu faktor penyebab stroke-nya itu, salah satu faktornya mungkin itu karena menyadari lagunya itu top RBT pada saat masanya itu ya, top RBT selama beberapa minggu, sampai kita diundang ke TV acara musik waktu itu lagi rame, hampir setiap minggu 3 kali gitu, dan CD-nya juga kita laku tapi tidak pernah cicipin. Nah, itu mungkin yang itu masuk ya, maksudkan mungkin itu cicipin royalti yang dulu mungkin. Kalau yang sekarang kan kita udah percayakan sama Naga Suara, ada royalti masuk, cuman ya itu kan mungkin nggak sebesar dulu. Nah sekarang nih kita viral lagi, nah kita khawatir nih, harusnya kan ada yang lebih besar lagi gitu. Bang, ini kan El Ibnu sampai dicampakkan istri, dibawa juga kedua anaknya sama Sarah. Ini mungkin salah satu faktor, dan para band Aribas, Niki semua support juga ya untuk kebangkitan El Ibnu. Kalau soal pribadi sih kita nggak terlalu, saya dan teman-teman sih support secara motivasi aja. Kalau masalah ini sih kami nggak terlalu masuk ke dalam. Kita support secara motivasi aja, tetap berkarya. Kalau dari Bang El Gimana? Maksudku royalti yang sesuai lah, maksudku. Bang tadi kan katanya sudah menerima royalti yang baru diterima Bang Ibnu ini berapa sih Bang, kalau boleh tahu? Kita kan dari 2020 itu kan setelah lagu itu bisa menghasilkan buat kita titipkan ke Naga Suara, kan berarti lagu itu akhirnya bisa menghasilkan untuk kita ya. Nah itu setelah 2020 kita ada beberapa project, El Kasih Legacy, El Kasih Reborn. Nah itu kan dalam rangka kita supaya El Kasih ini tetap eksis dengan penyanyi yang baru ya kan, karena El Ibnu kan nggak bisa nyanyi lagi. Nah kita teruskan karyanya dengan mencari penyanyi baru. Waktu itu kita kolaborasi dengan Dani Adipati waktu itu di Naga Suara juga. Waktu itu kita kerjasama dengan Naga Suara. Nah itu dapat kita dari situ. Terus ada juga dengan Febri Verona, itu kita juga kerjasama dengan Naga Suara. Dengan lagunya El Ibnu juga. Ya dari situ mungkin ada cuman nggak besar karena lagunya kan nggak terlalu viral gitu kan, nggak terlalu viral. Nah mungkin yang maksud El ini gitu, dia belum pernah mencicipi kenyataan bahwa lagunya viral atau booming, royaltinya tuh wajar gitu. Nah mungkin itu maksudnya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.